Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saat ini saya akan membuat video mengenai apa saja yang saya pelajari di kelas mata kuliah Ekonomi Politik Amerika dari minggu kedua hingga minggu ketujuh. Dan juga alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Baik, langsung saja. Pada week 2 ini, saya belajar mengenai topik Ekonomi Politik Amerika dan kerangka ekonomi politik negara. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sistem ekonomi dan politik di Amerika bekerja serta bagaimana teori ekonomi politik itu membantu kita memahami dinamika global. Ekonomi politik adalah studi tentang bagaimana sistem ekonomi dan politik itu saling berinteraksi untuk membentuk kebijakan dan kehidupan masyarakat. Dari materi yang sudah dibagikan oleh Pak Wiba, di situ kita belajar tentang memahami bagaimana kapitalisme itu berkembang di Amerika. Terus bagaimana juga pemerintah berperan dalam mengatur ekonomi, serta bagaimana berbagai sistem ekonomi politik itu bekerja di berbagai negara. Terus berikutnya juga ada dibahas mengenai ekonomi politik di Amerika Serikat, yang mana seperti kita tahu Amerika Serikat adalah contoh utama dari ekonomi berbasis kapitalisme dan demokrasi liberal. Sistem ini menekankan pasar bebas dan hak milik individu yang memungkinkan kebebasan berbisnis dan kepemilikan individu. Namun di balik keberhasilannya ada tantangan besar seperti ketidaksetaraan ekonomi dan ketidaksetaraan politik. Kapitalisme di Amerika juga memberikan kebebasan dalam dunia usaha, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pemerintah ini tetap memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi, terutama dalam perdagangan dan investasi internasional. Meskipun berbasis pasar bebas, kebijakan proteksionisme itu seringkali muncul untuk melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya juga belajar mengenai kerangka ekonomi politik global. Nah, untuk memahami ekonomi politik secara lebih luas, kita bisa menggunakan kerangka ekonomi politik. Nah, kerangka ini tuh membantu kita memahami bagaimana berbagai sistem ekonomi politik diterapkan di berbagai negara. Nah, dalam sistem ini ada beberapa model yang sering dibandingkan, yaitu ada 3, yang mana ada kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Nah, di kapitalisme itu menekankan pasar bebas dan kepemilikan individu. Kalau sosialisme lebih menekankan kesejahteraan bersama dengan keterlibatan pemerintah yang lebih besar. Sementara komunisme di situ meletakkan kontrol penuh di tangan negara. Dan juga selain itu kita juga bisa melihat bagaimana sistem politik suatu negara itu mempengaruhi ekonominya. Nah, demokrasi itu seringkali berkaitan erat dengan ekonomi berbasis pasar. Sementara sistem otoriter itu cenderung memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap ekonomi. Dan juga di kelas kita belajar juga mengenai tantangan dalam ekonomi politik Amerika. Nah, di sini meskipun kapitalisme itu telah membawa kemajuan ekonomi bagi Amerika Serikat, ada beberapa tantangan yang muncul. Seperti ada ketidaksetaraan sosial akibat distribusi kekayaan yang tidak merata, ada juga konflik antara kebijakan perdagangan bebas dan proteksionisme, serta pengaruh globalisasi yang semakin memperumit hubungan antar negara, perusahaan, dan organisasi internasional. Organisasi internasional seperti WTO itu seringkali berperan dalam mengatur perdagangan global, tetapi juga menghadapi kritik karena dianggap lebih menguntungkan negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Jadi kesimpulan dari materi week 2 tadi, kita bisa memahami bahwa ekonomi politik merupakan bidang yang kompleks dan sering terkait. Nah, di sini dan juga Amerika tuh adalah contoh nyata bagaimana sistem ekonomi dan politik tuh saling mempengaruhi, baik dalam kalau dilihat tuh dalam skala nasional maupun skala global. Nah, pemahaman tentang ekonomi politik global membantu kita memahami dinamika antar negara, perusahaan, dan kebijakan internasional dalam dunia yang semakin terhubung. Selanjutnya kita akan masuk pada minggu yang ketiga, yang mana dibahas mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Amerika Latin, serta bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu terbentuk dan mempengaruhi dunia. Nah, pada topik ini penting untuk memahami hubungan global serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini. Amerika Latin adalah wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan etnis. Disebut sebagai Raza Kosmika, kawasan ini merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis, termasuk penduduk asli, imigran Eropa, serta keturunan Afrika. Meskipun mengalami dampak besar dari globalisasi, Amerika Latin ini terus berkembang melalui industrialisasi dan urbanisasi. Namun, perkembangan ini tuh tidak lepas dari tantangan besar, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan degradasi lingkungan. Nah, salah satu masalah utama di kawasan ini adalah deforestasi besar-besaran yang seringkali dilakukan demi kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Nah,
Pembakaran hutan dan eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Selain itu, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masih menjadi permasalahan serius. Meskipun banyak negara di Amerika Latin mengalami pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketidakadilan masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Kita masuk pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Selain dinamika internal Amerika Latin, kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini juga memiliki dampak besar terhadap kawasan ini dan dunia secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu berkembang sesuai dengan dinamika global, mulai dari era pasca Perang Dunia I hingga era pasca Perang Dingin dan masa kini. Nah, salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah peran presiden. Presiden itu memiliki otoritas besar dalam perumusan kebijakan ini. Tetapi, prosesnya itu tidak hanya bergantung pada satu orang. Banyak pihak lain yang turut berperan, termasuk media, birokrasi pemerintah, dan penasihat presiden, dan juga ada opini publik. Nah, keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Misalnya, ketergantungan Amerika Serikat pada energi asing, serta keterlibatannya dalam konflik internasional dapat berdampak langsung pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan bahkan kebebasan individu. Kesimpulan dari Wiki 3 ini, kita dapat melihat bahwa Amerika Latin adalah kawasan yang dinamis dengan tantangan dan potensi yang besar dalam hal sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Di sisi lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu memiliki peran besar dalam membentuk hubungan internasional dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan global. Selanjutnya, kita masuk pada wiki yang keempat, yang mana di kelas saya belajar mengenai dua konsep penting dalam dinamika politik dan identitas di benua Amerika, yaitu The Other Americans dan The Limits of US Presidential Power. Nah, kedua konsep ini tuh membantu kita memahami bagaimana identitas dan kekuasaan dibentuk serta dibatasi dalam konteks Amerika. Dalam pemahaman umum, istilah Amerika seringkali hanya dikaitkan dengan warga negara Amerika Serikat. Padahal, secara geografis dan historis, seluruh penduduk di Amerika Utara, Tengah, dan Selatan itu juga bisa mengklaim identitas ini. Dominasi narasi dari Amerika Serikat ini membuat negara-negara lain di kawasan ini tuh seringkali terpinggirkan, baik dalam politik maupun ekonomi. Hal ini tuh berdampak pada kelompok-kelompok yang kurang memiliki akses terhadap kekuasaan, seperti masyarakat adat, keturunan Afrika, dan komunitas miskin. Contohnya, bisa kita lihat dalam perjuangan suku Mapuche di Chili atau komunitas Afro-Brazil yang masih menghadapi ketidakadilan sosial yang besar. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, konsep The Other Americans itu juga berhubungan dengan ideologi dan politik. Negara seperti Kuba dan Venezuela itu kerap dianggap sebagai pihak luar dalam diskursus politik Amerika yang didominasi oleh Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa identitas Amerika itu tidak hanya tentang geografi, tetapi juga tentang relasi kekuasaan dalam politik internasional. Dalam era globalisasi, pengakuan terhadap The Other Americans menjadi semakin penting. Ini dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih setara antara negara-negara di kawasan ini dan menghindari dominasi satu negara atas yang lain. Selain pembahasan tentang identitas, kita juga perlu memahami bagaimana kekuasaan di Amerika Serikat ini dikontrol. Presiden Amerika Serikat itu sering dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Tetapi kekuasaannya itu tidak absolut. Ada berbagai mekanisme checks dan balance yang membatasi kewenangannya. Batasan utama berasal dari Konstitusi Amerika Serikat yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, dan juga ada yudikatif. Kongres memiliki peran besar dalam mengawasi kebijakan presiden, misalnya melalui hak veto, pengesahan anggaran, dan bahkan proses pemakzulan. Contoh nyata dari pembatasan ini terjadi dalam kasus skandal Watergate, di mana Mahkamah Agung memaksa Presiden Richard Nixon untuk menyerahkan rekaman yang membuktikan keterlibatannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan seorang presiden pun tidak bisa melampaui hukum. Selain itu, dinamika politik dalam negeri juga bisa membatasi kebijakan presiden. Jika ada oposisi kuat di Kongres, maka kebijakan yang diusulkan tuh bisa mengalami hambatan besar. Dalam hal ini terjadi pada pemerintahan Barack Obama, di mana Partai Republik tuh menentang reformasi kesehatannya. Bahkan dalam satu partai yang sama, perpecahan internal juga dapat menghambat agenda presiden, seperti yang dialami oleh Joe Biden dalam pembahasan anggaran. Di tingkat internasional, keputusan presiden juga dipengaruhi oleh hubungan dengan negara lain. Misalnya, Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran.
Nah, hal ini tuh menimbulkan reaksi keras dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa. Contoh lainnya tuh adalah kebijakan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang memerlukan koordinasi dengan negara-negara lain agar bisa berjalan secara efektif. Kesimpulan dari week keempat ini, kita dapat memahami bahwa baik identitas nasional maupun kekuatan politik Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang absolut. Identitas Amerika dalam tanda petik masih menjadi perdebatan di antara negara-negara di kawasan. Sementara kekuasaan Presiden Amerika Serikat itu tetap berada dalam kendali berbagai institusi politik dan hukum. Lebih jauh lagi, refleksi atas kedua materi tadi atau seluruh materi tadi mengajarkan kita bahwa hubungan kekuasaan selalu dinegosiasikan, baik dalam konteks hubungan internasional maupun dalam sistem politik suatu negara. Pemahaman ini tuh penting untuk menganalisis dinamika politik global, pemerintahan yang transparan, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya kita masuk pada week 5, yang mana di kelas saya belajar mengenai pembentukan Mercosur sebagai uni pabean dan tantangan yang dihadapi dalam integrasi ekonomi regional di Amerika Latin. Kita akan melihat bagaimana integrasi ini tuh menawarkan manfaat, tetapi juga menghadapi berbagai kendala politik dan struktural yang signifikan. Mercosur adalah sebuah uni pabean yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara di Amerika Latin. Tujuan utamanya adalah menghapus tarif internal di antara negara anggota serta menerapkan tarif eksternal yang seragam terhadap negara-negara non-anggota. Secara teori, kebijakan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan daya saing kolektif negara-negara berkembang di pasar global. Dengan adanya tarif eksternal yang seragam, negara-negara anggota diharapkan bisa bersaing secara lebih solid dalam perdagangan internasional. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tuh justru menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu dampak negatifnya adalah hambatan dalam akses terhadap teknologi maju. Negara-negara berkembang ini yang tergabung dalam Mercosur tuh seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses inovasi dari negara-negara maju akibat kebijakan proteksionisme. Fenomena penggalian perdagangan akibat kebijakan proteksionisme ini tuh sangat terlihat dalam sektor teknologi seperti industri mesin dan transportasi. Alih-alih mendapatkan manfaat dari keterbukaan perdagangan global, negara-negara anggota Mercosur justru mengalami isolasi dan perkembangan teknologi yang lebih maju. Studi Connolly menunjukkan bahwa inovasi merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika negara-negara anggota Mercosur itu membatasi impor dari luar kawasan, mereka tuh kehilangan kesempatan untuk mengadopsi teknologi canggih yang dapat mendorong daya saing ekonomi mereka di pasar global. Akibatnya, meskipun proteksionisme ini memberikan manfaat jangka pendek dengan melindungi industri dalam negeri, dalam jangka panjang negara-negara ini itu justru menghadapi harga barang impor yang lebih tinggi, serta keterbatasan dalam pengembangan teknologi dan inovasi. Selain tantangan dalam perdagangan dan inovasi, Mercosur juga menghadapi hambatan kelembagaan yang cukup serius. Salah satu masalah utama adalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Banyak organisasi regional di Amerika Latin mencoba meniru model Uni Eropa tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem politik yang ada. Amerika Latin didominasi oleh sistem presidensial yang berbeda dengan struktur parlementer Uni Eropa. Dalam Mercosur, pengambilan keputusan itu seringkali bergantung pada pertemuan kepala negara dalam Council of the Common Market. Mekanisme ini bersifat kaku dan kurang responsif karena setiap keputusan harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota. Hal ini menyebabkan birokrasi yang lambat dan proses integrasi yang stagnan. Kelemahan struktural ini membuat Mercosur sulit untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sehingga menghambat efektivitas integrasi antar negara anggotanya. Nah, dari week ini kita dapat melihat bahwa negara-negara di Global South, termasuk yang tergabung dalam Mercosur, menghadapi dilema besar dalam integrasi ekonomi mereka. Di satu sisi, kerjasama regional sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing kolektif. Namun, di sisi lain, proteksionisme yang berlebihan dan kelemahan kelembagaan justru dapat menghambat inovasi serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara anggota Mercosur perlu menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif, termasuk membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi global dan memperbaiki mekanisme kelembagaan agar lebih responsif terhadap dinamika politik dan ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih seimbang, integrasi ekonomi regional dapat memberikan manfaat yang lebih besar tanpa mengorbankan inovasi dan daya saing di tingkat global. Selanjutnya, kita masuk pada week 6, yang mana di week 6 ini saya belajar tentang struktur keamanan internasional kontemporer dengan menggunakan 3 perspektif utama, yaitu
neorealisme, globalisme, dan regionalisme. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana masing-masing teori ini tuh menjelaskan dinamika keamanan global dan bagaimana tantangan keamanan berkembang di era modern. Neorealisme menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam keamanan internasional. Dalam pandangan ini, struktur keamanan global itu ditentukan oleh kekuatan negara dan sistem polaritas, baik itu bipolar, multipolar, dan unipolar. Pada masa Perang Dingin, dunia itu berada dalam sistem bipolar, di mana dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mendominasi tatanan global. Setelah Perang Dingin berakhir, dunia itu mengalami transisi sistem yang lebih kompleks, di mana satu negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat, tetap dominan. Tetapi beberapa negara besar lainnya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Bagi penganut neorealisme, keamanan suatu negara itu bergantung pada kekuatannya sendiri. Aliansi dan keseimbangan kekuatan menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas global. Berbeda dengan neorealisme, globalisme ini berfokus pada meningkatnya peran aktor-aktor non-negara dalam keamanan global. Di era globalisasi, perusahaan multinasional, organisasi internasional, bahkan individu tuh memiliki pengaruh dalam membentuk dinamika keamanan. Kalau globalisme juga melihat bahwa ancaman keamanan tidak hanya berasal dari konflik antar negara, tetapi juga dari isu-isu lain seperti perubahan iklim, terorisme, dan ketidakstabilan ekonomi global. Keamanan itu tidak lagi hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga mencakup keamanan manusia secara lebih luas. Dalam pandangan globalisme, kerjasama internasional dan lembaga-lembaga nasional seperti PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa sangat penting dalam menjaga stabilitas dunia. Dan juga regionalisme itu menekankan bahwa keamanan tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif global, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika di tingkat regional. Dalam teori ini, terdapat konsep yang disebut Regional Security Complex atau kompleks keamanan regional. Ini menggambarkan bagaimana interaksi dan konflik regional itu sering kali berpengaruh dibandingkan dinamika global. Misalnya, kalau kita lihat di Asia Timur, di situ hubungan antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan tuh memiliki dinamika tersendiri yang mempengaruhi keamanan di kawasan tersebut. Nah, di Timur Tengah, ketegangan antara negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Israel tuh membentuk kompleks keamanan yang unik. Pendekatan regionalisme menyoroti bahwa meskipun isu-isu global itu penting, setiap kawasan tuh memiliki tantangan dan dinamika yang berbeda dalam menghadapi masalah keamanannya. Oke, kesimpulan dari week yang ke-6 ini, kita bisa memahami bahwa keamanan internasional itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Neorealisme itu menekankan kekuatan negara dan sistem polaritas. Kalau globalisme itu melihat pentingnya aktor-aktor non-negara dalam keamanan. Sementara regionalisme itu menggarisbawahi peran dinamika kawasan dalam membentuk keamanan global. Selanjutnya, kita masuk pada week yang ke-7, yang mana pada week ke-7 ini saya belajar mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, bagaimana kebijakan ini telah berkembang sejak Perang Dunia I, serta dampaknya terhadap kehidupan domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu telah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Setelah Perang Dunia I, Amerika ini menerapkan sikap isolasionisme, di mana mereka tuh lebih berfokus pada urusan dalam negeri dan menghindari keterlibatan aktif dalam politik global. Namun setelah Perang Dunia II, sikap ini tuh berubah drastis. Amerika Serikat tuh muncul sebagai pemimpin global, terutama dalam konteks Perang Dingin. Fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat itu adalah menahan ekspansi komunisme yang terlihat dalam berbagai intervensi seperti di Korea dan Vietnam. Seiring berjalannya waktu, berbagai peristiwa lain juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti contohnya Perang Vietnam. Perang Vietnam ini menimbulkan banyak kritik domestik terhadap peran Amerika Serikat dalam konflik global. Di sisi lain, krisis ekonomi dan ketergantungan terhadap minyak impor itu membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu semakin terkait dengan stabilitas ekonomi global. Kalau kita ingat, pada peristiwa 11 September 2001, di situ tuh menjadi titik balik besar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Serangan teroris ini tuh mendorong Amerika Serikat untuk meningkatkan fokus pada keamanan nasional dan memulai perang di Afghanistan serta Irak. Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu semakin erat kaitannya dengan isu-isu keamanan dan stabilitas internasional. Penting untuk memahami bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari warga Amerika Serikat. Misalnya,
Kebijakan perdagangan dan investasi Amerika Serikat tuh menentukan harga barang impor, peluang kerja, dan stabilitas ekonomi nasional. Ketergantungan Amerika Serikat pada impor energi, khususnya minyak, itu juga membuat kebijakan luar negeri Amerika tuh sangat berhubung dengan keamanan nasional. Selain itu, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga memiliki dampak besar terhadap masyarakat internasional. Keputusan Amerika Serikat mengenai perang, sanksi ekonomi, dan perjanjian perdagangan itu memengaruhi negara-negara lain dan stabilitas global secara keseluruhan. Dari week ke-7 ini, kita bisa melihat bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini telah mengalami banyak perubahan sejak Perang Dunia I, dari isolasionisme hingga peran dominan dalam politik global. Nah, setiap keputusan yang diambil tuh memiliki dampak besar bagi Amerika Serikat sendiri maupun dunia. Terima kasih telah menyimak seluruh sesi pada video ini. Semoga materi yang tadi telah saya bahas dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.